Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara. Renungan hari ini, tetap waspada. Bacaan dari 1 Petrus 1 ayat 13 demikian. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu Yesus Kristus. Seorang wanita dewasa sangat konsisten menjaga pola hidup sehat. Ia makan bersih, teratur, tidur teratur, dan olahraga teratur. Setiap harinya ia melakukan hal yang sama. Dia sudah sekian tahun merantau di kota besar dan berhasil dalam karirnya. Apapun yang dibuatnya pun berhasil. Seolah-olah keberuntungan selalu berpihak padanya. Dengan bangganya dia berkata, "Ini semua kerja kerasku. Terima kasih badanku yang kuat dan tidak pernah sakit. Kita berhasil." Singkat cerita, wanita dewasa ini suatu hari berkumpul dengan teman-temannya, lalu berpesta dan minum makan yang tidak biasa dia konsumsi. Sepulang dari pertemuan itu, dia mabuk besar dan hampir tidak sadarkan diri. Saat ke kamar mandi kecil, dia jatuh. Apa yang terjadi? Setengah badannya terserang stroke ringan. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada perikop ini, di dalam suratnya Rasul Petrus menasihati jemaat bahwa hanya Injil Kristuslah satu-satunya ajaran yang benar, yang menuntun orang percaya pada kesalehan hidup. Selain bijak, juga hidupnya lebih baik. Paulus mendorong jemaat untuk waspada. Mengapa? Karena tidak sedikit juga bermunculan ajaran lain yang dapat merusak jemaat, mengarahkan jemaat pada hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Injil Kristus. Pada masa kini juga banyak ajaran yang hanya enak didengar tetapi tidak sesuai dengan Injil yang sesungguhnya. Beredar di media sosial, mudah untuk diakses oleh semua orang. Penting buat jemaat untuk tetap berwaspada, menjaga diri dan pengetahuan kita yang benar tidak dirusak dengan ajaran yang menyimpang dari firman Tuhan. Lagi sekali Petrus penting menasihati jemaat agar meletakkan pengharapan hanya pada Kristus. Di ayat 13. Pengharapan yang pasti dan tidak sia-sia hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itu artinya kita sebagai jemaat yang dewasa jangan mau dikacau balaukan oleh tawaran semanis apapun dalam dunia ini. Kita punya Kristus yang menjadi tempat harapan kita, dan itu pasti nyata. Oleh pertolongan Roh Kudus dalam hati kita senantiasa memberikan pengertian dan kemampuan untuk terus hidup sesuai Injil Kristus, hidup kudus dan kasih. Zaman digital mudah bagi semua orang untuk bisa jatuh dalam dosa. Oleh karenanya harus waspada. Kita butuh Roh Kudus menguatkan hati, iman percaya kita pada Kristus. Karena yang Tuhan mau dari kita adalah agar hidup sesuai Injilnya, yaitu hidup dalam kekudusan dan dalam kasih. Tuhan Yesus berkati. Amin.